Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Jika tadi itu fitur-fitur yang ada di halaman depan, kita coba melihat ke dalam sistem utama, yaitu fitur-fiturnya adalah fitur simpanan, online shop. Kalau kita dibuka secara detail, di sini adalah fitur simpanan, online shop untuk transaksi, fitur anggota koperasi, pasar itu untuk aplikasi merchant, toko, marketplace. Ada juga API untuk shipping seperti JNE, PT Pos dan lain-lain. Penjualan, pengelolaan wilayah seperti tadi Jawa Barat, Jawa Timur dan lain-lain. Pembelian, inventory, accounting, dan aplikasi-aplikasi lainnya sesuai dengan levelnya nanti. Nah, kita mulai dengan simpanan. Dalam simpanan itu akan dicatat di sini total simpanan data-data untuk simpanan pokok. Simpanan pokoknya diatur dalam sebuah konfigurasi. Konfigurasi ini juga bisa berbentuk data yang bisa ditambahkan, sehingga kita bisa melihat progres sistem itu bergerak ketika mungkin awal pembentukan simpanan pokok hanya 500.000, nanti ke depannya 1 juta, itu ada historinya. Kalau kita lihat di dalam konfigurasi ini juga kita sudah mulai mengarahkan jurnalnya kemana. Gitu. Ini itemnya itu adalah produk. Jadi nanti jurnal yang akan masuk ke sini itu diarahkan ke produk simpanan pokok, simpanan wajib, ataupun simpanan sukarela. Karena di dalam simpanan pokok itu, di dalam produk, ini kan produk jasa dari koperasi. Nah, jasa dari koperasi itu tentu ada pencatatan akun yang masuk itu kemana, akun yang keluar itu kemana. Kurang lebih seperti itu. Lalu simpanan wajib juga kurang lebih sama, simpanan sukarela juga sama. Itu berupa produk yang perhitungannya tipe produknya jasa. Terus pembayarannya, jurnalnya itu nanti kemana, kita bisa mengarahkan ke bank ataupun bisa banyak, metodenya juga bisa kita atur. Nanti kalau sudah ada host to host dengan bank juga nanti kita bisa kembangkan. Lalu di dalam simpanan pokok atau simpanan wajib nanti ini akan mengenerate setiap bulan itu invoice untuk simpanan wajib, karena hitungannya dia sifatnya per bulan. Setiap bulan dia akan mengenerate invoice sebesar konfigurasi yang sudah diatur di menunya tadi. Dan invoice ini nanti akan bisa bersambung dengan accounting. Simpanan sukarela ini kebanyakan auto, artinya kita create sendiri, karena ini adalah sifatnya initialization, jadi terinisialisasi oleh anggota yang mau menyimpan. Jumlahnya berapa, tanggal berapa, dan customernya apa. Ada juga konfirmasi transfer. Konfirmasi transfer ini
hasilkan dari sebetulnya dari halaman depan. Jika kita buka halaman depan yang tadi, halaman depan koperasi, setiap anggota itu mempunyai akses untuk melakukan konfirmasi transfer yang ada di dashboard. Di sini akan ada juga informasi dia sudah berapa kali setoran, jumlah setorannya berapa. Dan di sini kita bisa konfirmasi transfer, tanggal berapa kita transfer, jumlahnya berapa, bukti transaksi, metodenya apa. Misalnya 100.000. Kita ambil contoh gambar ya. Nah, di sini akan dilihat di dalam sistem ini akan ada konfirmasi transfer sejumlah 100.000, attachmentnya, datanya, jumlah transfernya. Ini juga kita bisa lihat detailnya. Dan kalau misalnya ini sudah kita periksa di bank, sudah ada datanya, kita bisa register. Artinya register, dia akan masuk ke dalam perhitungan accounting nanti. Lalu untuk online shop itu adalah pengaturan sistem jual belinya. Data online shop di sini, syarat utama online shop adalah konfigurasi, bentuknya konfigurasi, jurnalnya kemana, karena ini nanti ada API-nya, URL-nya kemana, ini bisa dilihat. Misalnya kita punya website di luar aplikasi backend ini, website itu terintegrasi dengan domain ini. Nanti dengan private key ini kita bisa mengambil produk-produk yang ada di sini ditampilkan di sana, begitu juga transaksi jual beli. Jadi ini online shop itu bisa kita create banyak channel. Artinya ini bisa nantinya ke mobile. Misalnya platform kita mobile atau Flutter atau iOS, itu nanti akan kita generate private key-nya, kita dapat API-nya, data-data dari produk ini akan muncul di sana. Datanya sudah benar-benar sudah real time, termasuk juga stok dan lain-lain. Berikut katalognya juga bisa diatur, customernya. Jadi dalam katalog ini itu kita bisa mendaftarkan produk-produk apa saja. Tidak semua online shop itu sama nantinya. Jadi misalnya di aplikasi mobile, produk-produk yang dimunculkan mungkin ada beberapa, tidak semua. Produk-produk yang kita perlu tampilkan saja, yang lain yang tidak perlu ya tidak usah ditampilkan, misalnya begitu. Konten juga sebetulnya lebih ke content management system. Sini about us, misalnya ada teksnya apa, title-nya apa. Ada juga promo dalam bentuk kupon, nanti kupon itu di jurnal juga kemana. Itu semua ada fiturnya di online shop. Lalu fitur anggota koperasi seperti yang tadi, ini yang yang sudah ada. Nah, sebetulnya kita lihat di sini ada dua. Pertama Bardun Store, kedua Bardun Marsose. Yang dimaksud itu adalah Bardun Store itu adalah
merchant atau toko yang dimiliki oleh anggota. Nama anggotanya sendiri adalah Badrun Marsoseng misalnya. Sinilah data-data anggota koperasi. Begitu juga tagihan invoice-nya dia, penjualannya dia, itu sudah lengkap. Di sini ada alamat, ada not penjualannya dia juga, larinya kemana, apakah dia sebagai customer, apakah dia sebagai vendor, gitu. Kita bisa atur di sini. Terus ini anggota aktif artinya anggota yang sudah di-approve. Sedangkan calon anggota itu adalah calon-calon anggota yang melalui proses verifikasi dan belum di-approve. Seperti tadi, misalnya ini Syafruddin, dia sudah mendaftar tapi belum di-approve. Approval ini bisa jadi melalui email yang kita kirim ke dia, atau melalui operator dari sistem. Kita bisa verifikasi manual dengan cara kita klik tombol verifikasi, dan ini akan secara otomatis akan membuatkan Syafruddin itu satu akun member. Jadi sebelumnya walaupun dia sudah mendaftar, dia belum bisa login ataupun menjadi anggota member. Nah, ini sudah verifikasi. Ini juga datanya sudah muncul. Nanti ini email akan terkirim ke pihak Badrun berdasarkan email yang sudah dia daftarkan di sini. Nah, aktivasi kita bisa lakukan juga manual. Artinya passwordnya kita bisa isi sendiri. Artinya dia status sudah aktif. Itu untuk anggota koperasi. Lalu untuk pasar atau kita sering bilang marketplace, itu toko-toko dari merchant, list toko dari merchant yang sudah approve. Ini toko admin misalnya, data-datanya, penjualannya, invoice-nya bisa kita cek di sini. Terus produk-produknya, ini nanti produk-produk yang muncul, ada Srikaya, ada Wedang Uwu dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu untuk pasar. Dan untuk API shipping itu saya kasih contoh di sini PT Pos, nanti koneksinya menggunakan apa, rekodnya berapa di sini. Ini sistem ini akan sangat customize, kita bisa support untuk pengelolaannya. Lalu juga penjualan di sini tentu penjualan dari transaksi-transaksi yang sudah ada. Customernya siapa, barangnya apa. Barangnya misalnya ini, ongkos kirimnya juga sudah auto. Nanti beli Srikaya 20 kilo misalnya. Nah, sales order ini baru kita kita balik, karena kalau dalam sistem online itu kan pembelian user akan membayar terlebih dahulu. Nah, untuk data ini nanti juga kita perlu membuatkan transaksi pembelian kepada pihak toko yang menjual Srikaya. Jadi Srikaya ini dijual oleh siapa? Srikaya ini, produk ini dijual oleh G-Store dengan harga 10.000. Jadi nanti kita akan memproses pembelian kepada pihak G-Store agar
Srikayanya ini dikirimkan ke pihak yang membeli, itu Raden Fanti member, sebesar 20 kg atau 20 piece tadi. Jadi pihak G-Store akan mendapatkan notifikasi bahwa produknya ada yang membeli, alamat produknya itu Ibu Fanti, sebanyak 20 kg. Karena di sini sebagai penjualnya atau vendornya itu adalah G-Store. Kurang lebih seperti itu prosesnya untuk penjualan. Produk juga tadi yang seperti yang saya sampaikan. Terus untuk pembelian, nah ini kan pembelian meminta quotation kepada G-Store sebesar tadi. Jadi sistem akan otomatis membuatkan sistem untuk RFQ. Nanti dari sini ordernya confirm, order itu akan dibikinkan PO itu nanti dikirimkan invoice, dari pihak G-Store kita membuatkan bill untuk G-Store senilai ini, kita validasi dan kita bayar misalnya. Jadilah ini bill untuk dari vendor. Karena harganya 0 tadi, ini dia tidak ada tagihan, kitanya tidak ada tagihan. Dan misalnya untuk penerimaan barang juga di sini satu receipt statusnya belum sampai. Di sini juga downnya berapa, kalau kita validasi ini dia bilang akan auto done ya. Oke, langsung auto done 20 sorry. Nah, data itu setelah done berarti di sini pengiriman sudah selesai, vendor bill juga sudah diproses misalnya. Kita bayar ke pihak G-Store. Kurang lebih sales dan purchasing seperti itu. Accounting mungkin sudah bisa ya kurang lebih sama, tidak ada perubahan. Paling yang mau saya fokuskan adalah di payment, karena setiap customer nanti, setiap anggota itu akan melakukan konfirmasi pembayaran. Nanti data itu secara otomatis juga akan membuat di customer payment sebesar itu. Untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.